Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali teman-teman di hari Selasa ini ya, tanggal 23 Juni 2026, yang mana kita membahas ya, di malam ini kita akan membahas tentang fikih ya. Fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar ya, dari kitab Fikih Muyassar, yang mana pembahasannya itu sekarang tentang ahkam al-awani ya, hukum bejana, hukum menggunakan bejana. Bejana itu wadah ya teman-teman ya, wadah. Nah, wa juludul maitah, dan kulit bangkai ya, seperti itu. Nah, dan seperti yang Ana bilang kemarin ya teman-teman, bahwasanya ya, ini Ana disclaimer dulu ya teman-teman ya. Ana akan selalu membawakan disclaimer ketika kita akan membahas fikih ya. Ana ini ya, Ana bawakan dua disclaimer. Yang pertama, bahwasanya apa yang kita bahas itu bukan apa namanya? Ini yang antum saksikan di layar ya, itu adalah ringkasan teman-teman. Ringkasan dari Gemini. Jadi jadi kitabnya itu Ana apa namanya? Ana kopas, terus Ana bawa ke Gemini untuk diringkas. Jadi barang siapa yang ingin membaca di kitabnya, maka jadi barang siapa yang ingin menambah maklumat ya, menambah pengetahuan atau menambah ilmu, maka Ana sarankan untuk melihat kitab aslinya. Ya, seperti itu. Itu yang pertama, teman-teman, disclaimer ya. Mungkin di antara antum ada yang sudah belajar fikih muyasar ya. Pas waktu dengar rekaman atau belajar sama anak, loh kok ini berbeda ya. Maka anak ingin menepis ya. Maka anak ingin menepis anggapan itu, dan anak bilang ini adalah ringkasan dari Gemini, teman-teman. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu anak bilang ya teman-teman, bahwasanya kitab fikih muyasar itu adalah fikih tarjih. Fikih tarjih. Fikih yang diambil pendapatnya yang paling kuat di dalam mazhab. Ya. Jadi kitab fikih muyasar itu di dalam satu kitab itu berisi berbagai mazhab ya teman-teman ya, berbagai mazhab. Dan ini adalah mazhab yang tarjih ya, atau mazhab yang rajih, yang mana ketika kita melihat kitab aslinya ya, kitab fikih muyasar itu disusun oleh beberapa para ulama ya, mungkin ada 3 atau 4, yang mana 3 atau 4 ulama ini itu mereka membawa pendapat mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan ada di antara antum yang mungkin sudah belajar dengan para masyayikh, kemudian atau membaca kitab ya, itu seperti loh kok ini berbeda dengan apa yang saya pelajari, itu tolong dimaklumi teman-teman. Itu tolong dimaklumi. Dimaklumi. Karena kenapa? Karena ilmu fikih itu luas, teman-teman. Ya, ilmu fikih itu luas, ya, dan kita harus saling menghormati perbedaan pendapat. Ya, anak-anak seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan ada orang yang mungkin pendapatnya itu berseberangan dengan anak, ya, dan dia juga ada dalilnya. Nah, ini ya teman-teman ya, ada dalilnya. Dalilnya itu yang sahih, teman-teman. Kalau yang doif, anak nggak terima. Kalau yang doif, anak nggak terima. Anak salahkan kalau misalkan ada
orang yang berbeda pendapat tapi hadisnya dhaif, itu ana salahkan. Ya. Kalau misalkan dia berbeda pendapat dengan ada dalilnya yang sahih, maka ana menghormati. Ya, seperti itu. Nah, ya belajar belajar legowo ya teman-teman ya, belajar legowo dan belajar menghargai perbedaan pendapat. Nah, itu dua disclaimer dari ana teman-teman. Sekarang kita akan membahas bab kedua. Ini sebenarnya bab bab kedua dan ketiga ya teman-teman ya, karena di sini ada juludul maitah, ada hukum kulit bangkai. Tapi nggak apa-apa wes, kita masukin aja ke bab kedua. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini kita mempelajari dua hukum ya teman-teman, yaitu hukum memakai bejana dan hukum memakai kulit bangkai. Ya, kulit bangkai itu bisa dipakai nggak? Ya, seperti itu. Dan apa hukumnya? Ya. Nah, yang poin A, teman-teman, ya poin A itu isti'malu aniyatil zahab wal fiddah fit taharah. Hukum dari penggunaan bejana emas dan perak untuk toharoh atau bersuci. Ya, tapi sebelum kita membahas hukumnya, kita harus mengetahui dulu mahalu al ijma. Ya, mahalu al ijma. Ya, jadi kalau misalkan kita belajar ilmu fikih ya teman-teman ya, itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, seorang fakih ya, seorang yang mempelajari ilmu fikih, itu dia tuh harus setidaknya mengetahui dua teman-teman, mengetahui dua dua titik ya, dua titik. Yang pertama mahallu al ijma ya, ijma ulama tuh dia tuh harus tahu ya, ulama bersepakat tentang apa ya, baru habis itu apa, perbedaan pendapat. Jadi jangan apa, jangan langsung mempelajari perbedaan pendapat sebelum mengetahui apa kesepakatannya, seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman, di sini sebelum kita mempelajari penggunaan eh, bejana emas dan perak, kita mempelajari dulu hukum asal dari menggunakan bejana itu apa ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan teman-teman, di sini dikatakan al-hukmul am lil awani yajuzu isti'malu jami'il awani at-tahirah al-mubahah fil akli wasyurbi wasairi al-isti'mal walau kanat asaminah. Hukum umum ya, hukum umum tentang penggunaan bejana itu boleh teman-teman. Boleh, mubah ya. Boleh ya, boleh menggunakan semua wadah atau bejana yang suci. Dan apa ini mautuk? Mautuk ini apa? Ini kayaknya terjemahan Gemini nih teman-teman ya. Ini mubah teman-teman. Mubah tuh boleh ya. Mubah tuh halal untuk keperluan makan dan minum. Ya, kita boleh menggunakan wadah dari besi, wadah dari plastik ya, wadah dari kayu, wadah dari kulit ya. Itu hukum asalnya boleh teman-teman. Hukum asalnya boleh. Kalau kulit nanti ya, kalau kulit ada hukumnya sendiri dia. Kalau kulit ada hukumnya sendiri ya. Jadi ketika kita membeli apa namanya, bejana atau wadah yang terbuat dari tembikar ya, tembikar itu tanah liat teman-teman, tanah liat yang panas itu, tanah liat yang sudah di, biasanya tuh dia tuh dibikin vas bunga teman-teman, ya kayak gentong gitulah ya. Kemudian membeli bejana plastik ya, membeli bejana kayu, itu boleh sebenarnya, hukumnya boleh, boleh ya. Ya boleh untuk makan, minum, mandi ya, kemudian apa namanya, eh, ya makan, minum, mandi, toharoh, bersuci ya teman-teman, dan yang lainnya ya, meskipun bejana tersebut harganya mahal, selagi bejananya itu bukan termasuk emas dan perak, maka silakan, maka boleh ya, selagi bejananya bukan dari emas dan perak maka boleh, halal ya, seperti itu. Apa dalilnya?
dalilnya ya li'annal hukmal asli fihi al-hillu wal ibahah. Ya. Hukum asal dari muamalah, teman-teman. Ya, ini ada kaidah penting ya, teman-teman ya. Al-hukmul asli fil muamalah al-hillu wal ibahah. Ya. Hukum asal dari muamalah ya itu adalah boleh ya. Muamalah itu kan berarti kan semua yang kita lakukan tuh muamalah, teman-teman. Ya, kita lakukan terhadap seseorang ya. Kita kan beli beli bejana dari orang itu kan muamalah. Ya, beli bejana plastik dari orang itu kan muamalah. Itu sebenarnya boleh ya. Itu dalilnya boleh. Dalilnya adalah al aslu fil muamalah al hillu wal ibahah hatta ya'tiya dalilan yuhrimu. Ya, dikarenakan hukum asli dari penggunaan barang-barang itu adalah halal, boleh dan mubah diizinkan sampai datang dalil yang mengecualikannya. Nah, nah, ya, yang dikecualikan di dalam syariat kita, teman-teman, di dalam agama Islam itu adalah bejana dari emas dan perak. Itu tidak boleh digunakan. Ya, berarti apa? Berarti selain bejana emas dan perak itu boleh, silakan. Silakan. Ya, silakan. Mau beli bejana kayu, mau beli bejana karet, mau beli bejana apa? Plastik. Ya, itu silakan boleh. Ya, yang dilarang cuman bejana emas dan perak aja, teman-teman. Selain itu boleh, silakan. Walaupun itu harganya 1 juta, 2 juta, silakan. Yang penting jangan apa? Emas dan perak. Ya, seperti itu. Wa yustathna minha isti'malu aniyati dzahab wal fiddah. Dan dikecualikan dari minha hanya itu kembali ke aniyah ya, teman-teman ya. Dari bejana itu adalah menggunakan bejana emas dan perak. Untuk apa? Untuk al-akli wa syurbi, untuk makan dan minum. Jadi kita nggak boleh makan dan minum menggunakan piring atau sendok emas. Ya, nggak boleh. Nggak boleh makan menggunakan piring, gelas, sendok, garpu, ya, meja dari emas dan perak nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ini hukumnya yahrumu fihima khosoh. Yahrumu fihima khosoh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Nah, di sini ada ininya, teman-teman. Sawaun kanal ina'u kholison au mumawwahan au fihi syai'un minha. Ya. Makan dan minum. Haram haram secara khusus menggunakan keduanya, baik wadah tersebut murni emas dan perak atau dilapisi emas dan perak atau yang mengandung sedikit emas dan perak nggak boleh, teman-teman. Ya, nggak boleh. Ya, ya kan ada gantinya kuningan, terus seng, ya. Seng. Itu loh yang apa yang piring kalau dilempar itu ada bunyinya teng 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 gitu loh, teman-teman. Itu boleh ya, itu boleh. Nah, di sini teman-teman, di sini ada dua istilah dari di bab ini ya, teman-teman ya. Di bab aniyah itu ada dua istilah, teman-teman. Ya, di sini ada ini ya, ada hamish, ada catatan kaki ya. Istilah isti'mal dalam bab ini merujuk ke makna penggunaan yang bisa dimanfaatkan atau kita bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Ya. Jadi ketika kita membeli emas dan perak, maka kita tidak boleh istiqmal, teman-teman. Istiqmal itu apa? Istiqmal itu kita mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Ya, seperti ya makan dan minum kan kita mendapatkan manfaat dari itu, teman-teman. Ya, jadi contohnya kita beli misalkan piring sama gelas emas, terus kita gunain piring dan gelas itu untuk makan dan minum. Itu kan kita mendapatkan manfaat dari emas tersebut. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Ya, seperti itu. Ini yang nggak boleh. Ya. Nah, ya seperti 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 juga motor dari
emas misalkan, atau motor yang mana di situ ada emasnya. Motor itu kita gunakan, itu kan berarti kita mendapatkan manfaat dari motor tersebut. Maka ini nggak boleh, teman. Ini nggak boleh. Ya, berbeda dengan istilah ittikhadz. Ittikhadz itu merujuk ke makna penggunaan yang tidak bisa dimanfaatkan, seperti menjadikan emas dan perak tersebut sebagai perhiasan atau pajangan. Ya, jadi kalau misalkan kita beli emas dan perak itu untuk pajangan dan untuk hiasan, ya hiasan untuk istri kita atau untuk anak-anak kita, maka itu tidak disebut istiqmah, tapi disebutnya apa? Ittikhadz. Ittikhadz. Ya, seperti itu. Nah, yang dilarang dari emas dan perak itu istiqmal, teman-teman. Istiqmal, yaitu kita bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut atau penggunaan yang bisa dimanfaatkan. Ya, contohnya seperti makan minum, kemudian berkendara, ya, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, nah akan tapi di buku ini teman-teman ya, di mana di buku Fikih Muyasar, ya, Fikih Muyasar di sini yang tidak boleh digunakan dari emas dan perak itu hanya makan dan minum saja. Makan dan minum saja. Dan untuk toharoh itu boleh, teman-teman. Boleh. Ini menurut kitab Fikih Muyasar ya, teman-teman ya. Ini menurut kitab Fikih Muyasar. Ya. Karena kenapa? Karena yang diharamkan dari memakai emas dan perak itu hanya makan dan minum saja. Berarti selain makan dan minum itu boleh. Berarti Ustadz, kalau misalkan kita membeli ember, ya membeli ember gayung dari emas dan perak, boleh nggak? Ala hadal kitab, ya, ala hadal kitab, menurut kitab fikih muyasar boleh. Menurut kitab fikih muyasar boleh. Dan ini Ana akan jelaskan ya teman-teman ya. Ini Ana akan jelaskan. Nah, ini ada hamisnya ini teman-teman, ada catatan kakinya ya. Larangan lainnya seperti toharoh itu boleh menggunakannya karena pengharaman dari syariat hanya dikhususkan pada aktivitas makan dan minum saja. Nah, pendapat ini teman-teman yang menyatakan bahwa bolehnya menggunakan bejana emas dan perak selain makan dan minum adalah pendapat dari Dawud Az-Zohiri, mazhab Zohiri teman-teman ya, mazhab Zohiri. Kemudian mazhabnya Imam Syafi'i di Qaulul Qadim. Ya, Qaulul Qadim itu ketika beliau berada di Mesir dan ketika beliau di Baghdad itu namanya Qaulun Jadid. Ya. Nah, Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir, beliau mengatakan ini boleh. Kalau emas dan perak boleh digunakan selain makan dan minum. Itu Qaulul Qadim, teman-teman. Ya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam As-Sun'ani. Imam As-Sun'ani di kitabnya Subulus Salam. Ya, Subulus Salam. Dan juga Syekh Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Nah, ini pendapat kedua, teman-teman. Pendapat pertama, ini adalah pendapat dari jumhur ulama, ya, yang ana lihat di buku-buku mazhab arba'ah ya teman-teman ya, buku-buku 4 mazhab. Pendapat jumhur ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Qaulun Jadid ya teman-teman ya, dan juga pendapatnya Imam Ahmad itu tidak boleh menggunakan ya, tidak boleh istiqmal ya, tidak boleh istiqmal bejana emas dan perak. Berarti bolehnya apa teman-teman? Ittikhadz. Berarti bolehnya kita membeli emas dan perak itu untuk hiasan. Tidak boleh kita manfaatkan, tidak boleh. Itu menurut mazhab jumhur ulama 4 mazhab. Ya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Qaulun Jadid, ya sama Hambali itu mereka mengatakan tidak boleh istiqmal. Tidak boleh istiqmal di seluruh keadaan. Ya, seperti itu. Baik itu makan dan minum, baik itu untuk toharoh, ya. Jadi kita nggak boleh membeli keran, ya, tidak boleh membeli keran
atau ember, atau gayung, atau shower dari emas dan perak. Nggak boleh. Ini menurut jumhur ulama 4 mazhab. Dan yang paling kuat mana, Ustadz Fikri, dari dua pendapat ini? Kalau anak pribadi ya teman-teman ya, kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang pertama. Lebih condong ke pendapat yang pertama. Yang menyebutkan apa? Tidak boleh memakai tidak boleh istiamal apa tadi? Aniyah, zahab, wa fiddah. Ya. Bolehnya hanya membeli emas dan perak untuk pajangan atau untuk hiasan. Ya, seperti itu. Kenapa? Kenapa? Ya karena gini teman-teman. Karena pertama itu adalah kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk orang-orang kaya, teman-teman. Orang-orang kaya mereka itu flexingnya dengan mereka tuh berbangga dirinya tuh dengan hal-hal itu yang bisa melukai hati kaum miskin. Ya, siapa yang nggak terluka, teman-teman? Siapa yang nggak speechless? Siapa yang nggak bisa ngomong gitu, teman-teman? Siapa yang nggak kecewa? Siapa yang nggak iri ngelihat keran dari emas? Itu kan hati orang-orang selain orang kaya kan kayak aduh kayaknya aku nggak pantas. Kayaknya aku nggak pantas wudhu di sini. Kayaknya aku nggak pantas sholat di sini. Ya. Ntar orang-orang miskin pada tidak sakit hatinya seperti itu. Ya. Jadi dan juga teman-teman itu untuk sadud daroe, Kenapa? Ya karena itu rawan teman-teman, rawan pencurian. Ya, beli keran emas satu, habis itu dicuri, habis itu besoknya lagi beli lagi, dicuri lagi, beli lagi, dicuri lagi, beli lagi, dicuri lagi. Ya siklusnya kayak gitu aja terus sampai bangkrut. Jadi sama dengan apa? Sama dengan itu adalah idha'atul mal, menghambur-hamburkan uang. Maka ini tidak boleh di dalam agama. Ya, seperti itu. Akan tetapi di buku fikih muyasar itu apa? Mengambil pendapat yang kedua. Ya, tapi ya itu kalau anak pribadi condongnya ke pendapat yang pertama ya, teman-teman ya. Nah di sini adilahnya atau dalil-dalil dari pendapat yang kedua, teman-teman, itu adalah ya ini antara pendapat pertama dan pendapat kedua tuh nafsul adilah ya, teman-teman ya. Dalilnya sama, cuman berbedanya apa dalam memahami konteks dalil tersebut. Ya, pendapat yang kedua itu mengatakan ya ini ya dalilnya ya. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah, wala ta'kulu fi shihafiha, fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Ya, walana fil akhirah. Nah, janganlah kamu minum di bejana emas dan perak, dan janganlah makan di piring-piringnya ya. Di sini itu kembalinya ke az-zahab wal fiddah ya. Fa innaha karena emas dan perak ya, karena ini ya teman-teman ya. Jadi H yang di sini itu kembalinya ke sihaf. Karena kenapa? Karena piring-piring emas dan perak itu hanya untuk orang-orang kafir di dunia. Ya. Dan untuk kita kapan? Untuk kita di akhirat. Maka barang siapa yang memakan dengan emas dan perak di dunia, ya, memakai piring emas dan perak di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan itu di akhirat. Ya, seperti itu. Nah, di sini pendalilan atau pemahaman dari pendapat yang kedua itu ya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jelas melarang kita untuk apa? Untuk tidak makan
dan tidak minum saja. Titik. Berarti selain itu boleh. Maka selain itu boleh ya, keran dari emas, kemudian ember dari emas ya boleh. Karena dalilnya mengatakan la tashrabu wala ta'kulu. Itu sisi pendalilan dari pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang pertama, loh, ya dijelaskan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan la tashrabu wala ta'kulu itu adalah aktivitas yang sering dipakai. Aktivitas yang sering dipakai. Ya berarti apa? Berarti ya selain itu ya makan dan minum aja nggak boleh, apalagi selainnya kayak gitu. Jadi pendapat yang pertama itu mengatakan kias apa namanya dalilnya adalah kias aulawi. Makan dan minum aja nggak boleh, apalagi selainnya. Ya seperti itu. Nah ya, dan ini juga di dalil yang kedua alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Ya, orang yang minum dari bejana perak, sungguhnya ia sedang mengalirkan api jahanam ke perutnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada hamish ya, teman-teman. Di sini ada catatan kaki, ya. Sebab dari perbedaan pendapat ini adalah perbedaan dalam memahami konteks sabda beliau makan dan minum. Ya, seperti itu. Nah, yaitu itu disclaimer ya, teman-teman ya. Disclaimer itu yang Ana pilih atau yang Ana condong dari dua pendapat para ulama tersebut. Nah, kemudian yang B, hukum dari menggunakan bejana yang mudobbab. Apa ini mudobbab? Mudobbab ini adalah perbaikan ya, teman-teman ya, perbaikan. Nah, hukum menggunakan bejana mudobbab. Apa ini mudobbab? Ini ada hamisnya ya, teman-teman. Mudobbab itu yaitu menambal atau menutup bagian yang pecah dari bejana dengan perak. Ya, jadi kita menambal ya. Jadi mudobab itu artinya menambal. Jadi bagaimana kita menggunakan, misalkan kita beli ember plastik ya, yang mana ember plastiknya itu sobek. Nah, kita nambalnya tuh pakai perak. Ya, kita nambalnya pakai perak. Itu bagaimana? Bagaimana hukumnya? Nah, di sini ada dua penjelasan ya, teman-teman ya. Kalau misalkan tambalannya itu dari emas, itu haram. Haram. Ya, ya, ya alay juga ya, teman-teman ya. Alay juga orang apa namanya eh, embernya dari plastik, tapi ditambalnya pakai emas kan alay, teman-teman. Ya, alay ya. Nah, kalau misalkan tambalannya dari emas itu haram. Ya, menggunakan bejana tersebut secara mutlak karena masuk ke dalam keumuman larangan. Ya, jadi ketika kita menambal bejana dengan emas maka nggak boleh. Ya, itu masuk ke dalam keumuman larangan hadis tadi. Ya, hadis ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jika misalkan tambalannya itu dari perak, maka ini boleh, teman-teman. Boleh menggunakan bejana tersebut dengan syarat tambalannya hanya sedikit, hanya sedikit. Jadi misalkan kayak goresan dikit, seret gitu, kemudian kita tambal dengan perak, boleh. Boleh, karena kebutuhan perbaikan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ini dari sahabat Anas bin Malik ya, teman-teman. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya cangkirnya Rasulullah pernah pecah. Kemudian sahabat Anas mengatakan fattakhadha maka nasya'bi silsilatan min fiddah. Lalu beliau menyambung bagian yang retak tersebut dengan rantai atau kawat dari perak. Maka kalau misalkan tambalannya pakai perak dan juga tambalannya itu dikit, boleh. Boleh. Kalau dari emas nggak boleh ya, teman-teman ya. Kalau dari emas nggak boleh. Nah, ini ada hamish, teman-teman. Ini ada catatan kaki. Kita baca ya catatan kakinya. Ini ada faedah, teman-teman. Faedah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, ya,
penggunaan emas dan perak ada 3 keadaan, teman-teman. Ada 3 keadaan. Yang pertama, untuk makan dan minum itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu mengambil pendapat yang pertama ya, teman-teman ya, bahwasanya menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk perhiasan. Maka diperbolehkan untuk wanita saja dan tidak diperbolehkan untuk laki-laki, ya. Kalau untuk perhiasan, maka itu diperbolehkan untuk wanita. Untuk wanita, ya. Laki-laki nggak boleh, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu hari, ya, itu menggenggam sutra di tangan kanan, kemudian emas di tangan kiri. Kemudian Rasulullah bersabda, Inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Ya. Dua hal ini adalah haram untuk laki-laki kaumku. Ya. Itu dalam konteks apa? Dalam konteks perhiasan. Dalam konteks perhiasan. Dan juga memakai perhiasan emas dan perak itu bukan syiar kaum muslimin, tapi syiarnya orang-orang kafir. Ya, seperti itu. Nah, yang diperbolehkan itu untuk berperang, teman-teman. Ya, untuk berperang maka diperbolehkan untuk menggunakan keduanya. Kenapa? Karena emas dan perak itu kekuatan tahanannya, kalau misalkan dia dipakai untuk jadi tameng, itu sangat kuat, teman-teman. Ya, sangat kuat. Ya. Jadi kalau emas dan perak dibuat untuk tameng, ya, dibuat untuk tameng dan dibuat gagang pedang, itu pedangnya itu nggak akan lepas, teman-teman. Kuat banget, ya. Kuat banget, emas dan perak itu kuat banget dalam segi segi menahan. Itu sangat kuat. Dan untuk peperangan itu diperbolehkan. Ini faedah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, kemudian yang C, ya, yang C itu adalah hukum, ya, ahkamu aniyatil kufar. Hukum menggunakan wadah atau bejana milik orang kafir. Di sini ada dua ya, teman-teman ya. Di sini ada dua. Al aslu fi aniyatil kufar al hilu wal ibahah. Ya. Hukum asal menggunakan wadah orang kafir itu halal dan boleh, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan tetangga kita ada yang orang Kristen, ya, orang Kristen atau orang Yahudi atau orang Hindu, ya, atau orang Konghucu yang punya ember, kita pinjam embernya, itu al aslu fihi al hilu wal ibahah. Al hilu wal ibahah. Hukum asalnya boleh, teman-teman. Boleh menggunakan ember atau minjem bejana orang-orang kafir. Ya. Yang mana hukum ini dibagi menjadi dua kondisi, teman-teman. Kondisi yang pertama, jika diketahui najisnya, ya, jika diketahui bahwasanya mereka telah menggunakan bejana itu untuk hal yang najis, maka hukumnya tidak boleh, teman-teman. Tidak boleh dipakai kecuali setelah dicuci terlebih dahulu. Jadi misalkan kalau kita misalkan kita pinjem ember yang mana embernya itu bekas jilatan anjing misalkan, atau mungkin dia si orang kafir ini melihara anjing dan dia si anjing ini minum di ember itu dan kita mau pinjem, itu kita cuci dulu, teman-teman. Cuci dulu sebanyak 7 kali baru habis itu dipakai. Ya, seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Abu Sa'labah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faksiluha. Ya, faksiluha. Janganlah kalian makan di wadah tersebut, ya. Janganlah kalian makan di wadah orang-orang kafir yang digunakan untuk najis.
Kecuali jika kalian tidak menemukan wadah yang lain, maka cucilah terlebih dahulu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu memberikan satu syarat, teman-teman. Apa syaratnya? Kecuali jika kalian tidak menemukan wadah yang lain. Jadi kalau misalkan kita tetanggaan ya, teman-teman ya. Misalkan kita tetanggaan sama orang kafir yang tadi dia apa namanya? Melihara anjing ya. Nah, kemudian ketika kita ingin ingin minjem embernya, yang mana embernya itu bekas jilatan anjing, kemudian ada orang yang jualan ember, ya maka kita nggak jadi minjem, teman-teman. Kita nggak jadi minjem punya orang kafir tersebut. Beli ember baru, ya seperti itu. Ya, karena kenapa? Karena ya kita menemukan wadah yang lain, teman-teman. Ya, berarti ini sifatnya apa? Sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Kalau misalkan ada wadah yang lain, maka apa? Pakailah wadah yang lain tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kalau darurat, maka aturannya seperti ini. Ya, ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jika tidak diketahui kenajisannya, maka boleh digunakan secara mutlak. Tapi gini ya teman-teman ya, tapi najis itu bisa diketahui dari baunya sih. Pasti kalau misalkan dia itu ya, misalkan ember yang dari plastik itu pasti ketahuan tuh. Ada najisnya tuh ada, pasti ketahuan. Ya. Najis itu pasti ketahuan teman-teman. Ya, itu berlaku kalau misalkan masih baru ya. Misalkan kayak orang nih apa buang buang air ya kan, airnya tuh dibuang, itu masih ada sisa tuh, di mana di embernya tuh masih ada sisa, masih ada sisa najisnya ya. Bisa kok, bisa dilihat kok, bisa diterawang ya. Bisa dikira-kira ya. Kira-kiranya itu berarti kalau misalkan ada bentuk najisnya ya, maka ya dicuci dahulu. Atau mungkin kalau misalkan dia air, teman-teman, dia tuh pasti ada baunya, pasti ada bau najis ya, seperti itu. Dan kalau misalkan ada warnanya ya juga itu najis ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan tidak diketahui kenajisannya ya, embernya itu udah kering atau mungkin udah nggak dipakai 2 hari, maka boleh ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, annahu tawaddoa min mazadati musyrikah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berwudu ya dari mazadah. Mazadah itu kantong kantong air, teman-teman, dari kulit. Mazadah. Mazadahnya ini punya siapa? Dari wanita musyrik. Boleh kalau tidak diketahui kenajisannya. Ya, seperti itu. Nah, oke, ini ya ini ya teman-teman ya. Ini dalilnya ya. Dalilnya adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadah inai ma'in kabirin imra'atin musyrikah. Bahwasanya Nabi dan para sahabatnya pernah berwudu dan dari mazadah, wadah air besar dari kulit milik seorang wanita musyrik. Ya ini apa? Ini idza lam yu'lam najasatahu. Ini kalau tidak diketahui najisnya. Ya, seperti itu. Nah, dalil yang kedua bahwasanya Allah menghalalkan makanan ahli kitab dan mereka menyajikannya dalam wadah mereka. Ya, kalau mereka menyajikan misalkan ya teman-teman ya, kita beli dari warungnya ahlu kitab. Kita beli ayam misalkan, ya kita nggak beli babi misalkan, kita beli ayam dari ahlu kitab, boleh nggak? Boleh, boleh, ya, boleh. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya. Makanan dari apa namanya? Ahlu kitab itu halal untuk kalian dan makanan kalian itu halal untuk mereka. Ya, jadi kalau misalkan ada orang Kristen atau orang orang apa? Orang Yahudi itu mereka buka toko, ya, buka warung makan.
maka pilihlah yang halal, teman-teman. Ayam, ya, apa namanya? Ayam, sapi, ya, kambing, kelinci. Kelinci halal ya, teman-teman ya. Kelinci halal. Ya, jangan jangan beli yang haram. Jangan beli yang haram. Itu bagaimana? Kan 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 kita beli nih, kemudian mereka menyajikan pakai piringnya mereka, pakai nampannya mereka, ya. Maka ini bagaimana statusnya? Halal. Statusnya boleh, boleh, boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Khaybar, ya, di perang Khaybar. Nabi pun pernah memenuhi undangan seorang anak Yahudi dan makan roti gandum serta lemak yang telah berubah baunya yang disajikan untuk beliau. Ya, ya, oleh orang Yahudi di perang Khaybar juga ya, teman-teman ya. Di perang Khaybar itu beliau, ya, itu disuguhi apa? Daging kambing yang diracun, yang diracun. Ya, beliau makan. Ya, beliau makan. Ya, seperti itu. Beliau makan, tapi beliau nggak meninggal ya, teman-teman ya. Yang meninggal di tempat tuh itu ada sahabat. Sahabat tuh setelah makan daging itu ada yang meninggal. Ada yang meninggal di tempat. Ya, jadi bukan bukan Nabi pada waktu itu tidak meninggal ya, tidak meninggal dan tidak pusing. Ya, sampai sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala mewahyukan daging itu untuk berbicara atau untuk memberitahukan Nabi bahwasanya dia itu diracun, ya, dikasih racun oleh orang Yahudi. Nah, ya, seperti itu, teman-teman. Nah, bentar ya. Oke, kemudian poin yang dal ya, teman-teman ya. Poin poin yang dal itu adalah penggunaan, ya, toharoh dari wadah kulit bangkai, dari wadah kulit bangkai. Nah, di sini ada penjelasannya ya, teman-teman ya. Al-hukmul am, ya. Al-hukmul am. Hukum umum kulit bangkai akan menjadi suci dengan cara disamak, teman-teman. Dengan cara disamak. Disamak itu berarti dia tuh kulitnya tuh jadi warna putih, teman-teman ya. Kulitnya tuh jadi warna putih. Kan biasanya kan kalau kalau misalkan nih kulit kulit kambing ya. Kulit kambing itu kan masih ada bulunya, masih ada kotorannya. Disamak itu berarti kulitnya itu dijadiin warna putih, teman-teman. Dijadiin warna warna putih. Ya, itu gambaran samak itu bisa bisa di ini ya. Bisa bisa kalian lihat di Google ya. Pokoknya dia tuh kulitnya tuh jadi warna putih, teman-teman. Kulitnya tuh jadi warna warna putih, ya. Nah, ketika kulitnya itu sudah jadi warna putih, maka itu sudah suci, teman-teman. Itu sudah suci. Bagi apa? Bagi hewan yang halal dimakan dagingnya. Tik, ya, berarti berarti kulit sapi, kulit kambing, kulit kerbau, kulit apa, teman-teman? Kulit kelinci, ya. Itu itu kalau sudah disamak itu suci, teman-teman. Suci dan bisa digunakan untuk menampung air. Ya, ketika 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 kita berwudu dengan itu, maka wudunya sah. Ya, bagaimana dengan baunya? Ya, itu ya resiko ya, teman-teman ya. Itu resiko. Itu resiko. Ya, seperti itu. Tapi wudunya sah nggak? Sah. Wudunya sah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuma ihabin dubiro fakot tohuro." Ya. Bentar. Ini ada yang kelewat, teman-teman. sebelum kita bahas dalilnya, di sini ada yang ini ya, ada yang kelewat ini. Ini kan tadi kan bagi hewan yang halal dimakan dagingnya ya, teman-teman ya. Nah, ketika hewan yang haram dimakan, maka kulitnya tidak bisa suci selamanya meskipun disamak.
meskipun disamak ya. Amma ghairu makulil laham fala yatuhuru jilduhu abadan. Maka ya, adapun hewan yang haram dimakan, maka kulitnya tidak bisa suci selamanya meskipun disamak. Berarti konsekuensinya apa? Kita tidak boleh memakai barang yang ada kulit dari hewan yang haram dimakan. Ya, seperti ya apa namanya? Tas kulit ular. Ngapain gitu loh. Maksudnya ngapain beli kayak gitu, Pak? Hah? Ngapain beli tas kulit ular? Ngapain beli tas kulit buaya tuh ngapain? Hah? Buat flexing. Ya. Maka kalau ala hadzal kitab ya teman-teman ya, ala hadzal kitab menurut kitab fikih muyasar berarti konsekuensinya kita tidak boleh membeli barang-barang yang dari kulit ya hewan yang haram untuk dimakan. Nah, ya ini ya dalilnya adalah sabda Nabi ayyuma ihabin dubiro faqat tahura. Kulit apa saja yang disamak maka dia telah suci. Ini tuh sebenarnya dalilnya masih umum ya teman-teman ya. Dalilnya masih umum. Nah, kemudian dikhususkan dengan dalil yang selanjutnya ya. Sabda Nabi mengenai seekor kambing yang mati. Nah, ini ya, kambing ya teman-teman ya. Kambing berarti apa? Berarti hewan yang halal dimakan ya. Hala akhadtum ihabaha pada apa ini? Pada bakhtumuhu pantafa'tum bih. Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya sehingga kalian bisa memanfaatkannya? Maka para sahabat berkata, qalu innaha maitah. Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kambing ini bangkai. Boleh emangnya kita ngambil kulitnya, ya. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, innama haruma akluha. Ya, sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakannya. Kita nggak boleh makan bangkai, teman-teman. Makan. Berarti apa? Selainnya halal. Kulitnya halal, kemudian apa? Tanduknya halal. Ya, baru habis itu apa? Ekornya ya, teman-teman ya. Ekor. Buntut. Itu halal ya. Makanya kalau kita lihat di mana di luar negeri itu ada yang nyimpen kepala rusa, tanduk rusa, ya. Ya itu halal teman-teman, itu boleh, itu boleh. Ya karena kan nggak dimakan itu teman-teman, itu kan nggak dimakan, ya. Itu kan nggak dimakan, itu kan cuma dapat diambil bagian yang bisa dimanfaatkan gitu, ya. Jadi berarti dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran ya teman-teman ya. Salah satu faedahnya berarti memakan sama mengambil faedah itu beda. Beda ya. Beda perbuatan sama beda maknanya. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia makan pasti dia mengambil manfaat. Ya iyalah. Ya iyalah. Dia makan kalau nggak ngambil manfaat bukan makan itu namanya. Nah, akan tetapi tidak semua mengambil manfaat itu makan. Ya, seperti itu. Yang ngambil apa namanya? Ngambil kepala rusa buat pajangan emangnya itu dimakan? Enggak kan? Seperti itu, ya. Nah, nah kemudian ini mungkin pembahasan yang terakhir ini ya, teman-teman ya. Pembahasan yang terakhir di PDF ini ya. Itu ada tafsilu ajzail maitah ya. Rincian bagian-bagian bangkai ya. Bagian bangkai yang mana ini dari hewan yang bisa dimakan ya, hewan yang halal dagingnya. Ini ada yang pertama asy'aru wasuf ya, rambut, bulu atau wol itu statusnya suci. Suci berarti bisa di apa namanya dimanfaatkan. Adapun dagingnya itu najis dan haram, teman-teman. Najis dan haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini di surat Al-An'am ayat 145 ya. Illa ayyakuna maitah au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun.
kecuali kalau makanan itu berupa bangkai, ya. Berarti yang dilarang hanya memakan. Memakan itu dilarang. Statusnya najis dan bangkai. Adapun selainnya boleh. Adapun selainnya suci dan boleh. Ya, seperti itu. Nah, 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 nah ini cara menyamak ya. Cara menyamak itu dilakukan dengan membersihkan lendir ya, teman-teman. Membersihkan lendir, darah dan kotoran yang menempel pada kulit menggunakan bahan-bahan yang dicampurkan ke air seperti garam atau tumbuhan tertentu seperti pohon korat atau ar-ar. Ya ini kalian bisa menyaksikan ketika menyembelih ya teman-teman ya. Itu ketika menyembelih itu nanti akan dipisahkan teman-teman, dipisahkan kepalanya, dipisahkan dagingnya, dipisahkan kulitnya, ya. Seperti itu. Jadi menyamak itu ya, sebagaimana yang tadi Anda bilang ya teman-teman ya, menyamak itu menjadikan kulit yang tadinya itu kotor dan masih berbulu menjadi kulit putih, putih ya. Itu berarti statusnya kalau kulitnya itu sudah jadi putih, maka dia statusnya suci ya, seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya, teman-teman, kesimpulan hukum kulit, setiap hewan yang mati dan termasuk halal dimakan dagingnya, kulitnya suci, ya, kulitnya bisa suci dengan disamak, ya. Kemudian setiap hewan yang mati dan termasuk haram dimakan dagingnya, kulitnya tidak bisa suci walaupun disamak, seperti kulit kucing dan hewan di atasnya secara ukuran fisik. Ya, kulit ular, kulit buaya, ya kulit buaya liman liman kola biharomihi ya teman-teman ya. Kulit buaya bagi yang mengatakan haram, ya. Kemudian kulit singa, kulit kulit apa lagi teman-teman? Kulit citah, kulit kulit elang itu tidak bisa itu wah kulit elang nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau elang kan berbulu dia kan bulu ya. Kalau bulu boleh, kalau bulu boleh. Kulit ini kulit gajah ya itu nggak bisa suci teman-teman, nggak bisa suci walaupun di sana. Nah, wallahu a'lam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, silakan tafadhol. Ini kemarin yang apa yang bertanya tuh ini apa Milano. Ini kemarin perempuan kan ini kan. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya Ustaz, benar Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mengenai beda mazhab Ustaz. Saya pernah dengar di salah satu Ustaz katanya di mazhab Maliki itu bangkai babi dan anjing itu halal. Itu kenapa Ustaz? Hmm. Atau apa apakah dalilnya sahih atau enggak Ustaz? Itu aja Ustaz. Nah, oke. Di beberapa mazhab ya, di beberapa mazhab itu mengatakan bahwasanya bangkai anjing dan babi itu suci ya, suci atau halal gitu ya. Yaitu ini pendapat yang marjuh ya, teman-teman ya. Pendapat yang marjuh, pendapat yang apa namanya? Ya bisa dikatakan lemah gitu ya, teman-teman ya. Bisa dikatakan lemah. Karena kenapa? Karena ya najisnya anjing dan babi itu ijma, teman-teman. Ijma ya. Anjing dan babi itu najis ya, najis. Kalau kalau apa kalau anjing itu najisnya dari apa? Air liur. Ya, air liur di apa di dibersihkan dengan 7 kali. Salah satunya pakai tanah ya. Babi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa innahu rijsun. Babi itu adalah hewan kotor ya, hewan kotor. Maka maka di sini ya jumhur ulama bahkan ada yang mengatakan ijma anjing dan babi itu haram ya. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya
bangkainya, kulitnya, tanduknya, ya. Babi punya tanduk nggak? Ya, itu semuanya haram. Semuanya haram, ya. Maka itu mungkin pendapat yang marjuh, eh, Abu Usama, ya. Itu adalah pendapat yang marjuh, ya, seperti itu. Apa Mungkin, Ustaz? Kayak itu, nah, kalau Imam Malik itu ikut pendapat siapa? Kok bisa kayak menghalalkan gitu? wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ana nggak tahu. Ana nggak tahu. Wallahu Nah, a'lam. Ustaz. Nah, kalau mungkin eh, ini ya, teman-teman, ketika ketika kita menghadapi perbedaan pendapat para ulama, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membuat buku Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, ya, membuat buku ringkas, ya, judulnya tadi Raf'ul Malam, ya, jangan mencela an A'immatil A'lam, dari pendapat ulama yang berilmu, ya. Salah satu sebab yang menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama itu apa? Adamu tablighi ad-dalil. Ya, belum sampainya dalil kepada imam tersebut. Itu adalah penyebab paling besarnya, teman-teman. Penyebab paling besarnya apa namanya? Seorang ulama itu berbeda pendapat. Ya, ya, Ana nggak mau menghukumi, ya, teman-teman, ya. Ana nggak mau menghukumi, tapi ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ana nggak mau menghukumi, ya, teman-teman, ya. Apalah anak dibanding Imam Malik, ya, teman-teman, ya. Yang mana Imam Malik itu apa namanya? Imam Darul Hijrah, ya. Ilmunya lebih lebih apa? Lebih tinggi daripada anak, ya. Termasuk Imam Malik juga sepuh, ya. Ya, sepuh, ya, teman-teman, ya. Orang yang mendahului kita, maka ya kita nggak kita kurang sopan gitu, ya, teman-teman, ya. Kita kurang sopan kalau misalkan kita menghakimi, oh, Imam Malik tuh kayak gini, ya. Anak lebih anak lebih anak lebih anak lebih baik wallahu a'lam. Anak lebih baik wallahu a'lam. Anak anak nggak berani mencela, ya, teman-teman, ya. Anak nggak berani mencela atau anak nggak berani menghukumi, ya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan lain? Ini Milano atau Aizen? Milano, silakan. Ya, Ustadz, Assalamualaikum. Hmm. Mau bertanya tentang hukum menyentuh anjing. Ya, gimana hukum tersebut, Ustadz? Jazakumullahu khairan katsiran. Hukum menyentuh anjing, ya. Hukum menyentuh anjing. Nah, ini juga ada dua pendapat, teman-teman, ya. Hukum menyentuh anjing itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, anjing semuanya itu haram. Air liurnya, terus apa? Eh, bulunya, ya, bulunya, kemudian apa namanya? Eh, kakinya, ya. Para ulama yang mengatakan hal ini itu mereka menggolongkan anjing itu najis ainiyah, najis yang zatnya itu najis, teman-teman. Zatnya itu nggak akan suci selamanya. Itu terjadi di dua, dua, dua binatang ini, ya, dua hewan ini, anjing dan babi. Ya. Maka menurut ulama yang menurut ulama yang mengatakan hal ini berarti kita nggak boleh nyentuh anjing sama sekali. Mau itu anjing anjing kecil, ya, papi, nggak papi, papi itu ini. Itu tulisannya pupi, ya, teman-teman, ya, PUPPY, yaitu anak-anak anjing, ya, anak anjing itu nggak boleh, ya. Terus apa, anjing penjaga yang gede ya, itu juga nggak boleh. Itu bagi ulama yang mengatakan bahwasanya anjing itu semuanya najis, ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena dari hadisnya, teman-teman, ya, idza walagha fihil kalb, ya, apabila anjing apa namanya
menjilat atau minum dari wadah kalian, ya, itu mereka mereka berpendapat air liurnya aja tuh saking saking najisnya anjing, air liurnya itu juga sampai dicuci 7 kali, teman-teman. Apalagi yang lainnya tuh lebih najis, gitu. Yang lainnya lebih najis. Tapi ada tapinya, teman-teman. Tapi yang najis, yang disuruh basuh 7 kali itu hanya air liur. Jadi kalau misalnya kita megang megang anjing, ya, megang, misalkan ngelus anjing tanpa tanpa kena air liurnya, maka itu nggak perlu dibasuh 7 kali, teman-teman. Karena yang dibasuh 7 kalinya itu apa? Air liurnya aja, air liurnya aja. Nah, adapun adapun tubuhnya ya cukup di 1 kali aja, ya. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, ya, memegang anjing boleh. Memegang anjing boleh. Karena itu tidak termasuk air liur. Ya, sama sama seperti pemahaman hadis tadi, ya, teman-teman, ya. Sama seperti pemahaman hadis tadi. Ya, bagaimana kasus haram dari bejana emas dan perak itu apa? Apakah hanya makan dan minum doang atau sama selainnya? Ya, ini juga yang ditanyakan oleh Milano, ya. Bagaimana bagaimana menyentuh anjing, ya, ya gitu jawabannya, ya. Ada yang berpendapat tidak boleh dan ada yang berpendapat boleh. Tapi Ana pribadi condong ke yang bilang nggak boleh, ya, teman-teman, ya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi, teman-teman. Untuk mengantisipasi kalau misalkan anjing itu menjilat-jilat, ya. Untuk mengantisipasi untuk mengantisipasi aja gitu. Kalau misalkan si anjing itu apa? Menjilat-jilat tubuhnya. Ya kan kita nggak tahu, ya. Ya kan kita nggak tahu, teman-teman. Kita nggak tahu, mungkin aja anjingnya itu dijilat sama anjing yang lain, atau mungkin dia habis berburu, ya, tubuhnya kena kena darah, ya. Ini kita nggak tahu, teman-teman, ya. Jadi mungkin Ana lebih condong di pendapat yang pertama, ya, seperti itu. Wallahu taala. Nah, seperti itu, Milano, jelas? Ya, nah, Ustaz. Soal asani, Ustaz. Nah, silakan. Ya, di tadi kan Ana baru bergabung ya. Terus Ana Hmm, mau tanya tentang kalau misalkan kita menggendong kucing, terus hmm. qadarullah bulunya rontok. Nah, Hmm. bagaimana hukum tersebut, Ustaz? Bulu-bulu yang rontok itu apakah najis atau bagaimana? Kucing itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha laisat binajas. Kucing itu tidak najis. Kenapa? Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Ya, ya, maksudnya zatnya, ya, teman-teman, ya. Zat kucingnya itu nggak najis, tidak seperti anjing atau babi. Ya, 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 kucing juga ada najisnya, teman-teman. Ada najisnya apa? Eh, Kencingnya, ya, kotorannya itu najis. Tapi kalau zatnya itu nggak najis. Ya, karena kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha minat tawafina alaikum watawafat. Ya, kucing itu berlalu lalang di antara manusia. Ya, jadi kayak sahabatan gitu, teman-teman. Nah, itu innaha laisat binajas. Kalau misalkan kita nggak tahu kucing itu apa menyentuh najis. Kalau nggak tahu, aman, insya Allah. Tapi kalau kita tahu kucing itu misalkan lagi berantem sama tikus, misalkan, kemudian bulu-bulunya tuh kena kena darah tikus, misalkan, atau mungkin kena najis. Ketika kita gendong berarti najisnya ke mana? Ke pakaian kita, ya, seperti itu. Jadi ya dilihat dulu, oh, kucingnya ini dia tuh apa namanya, najis nggak? Bukan najis, maksudnya sebelumnya itu ada najisnya nggak? Kalau misalkan nggak ada najisnya, maka aman, insya Allah, aman. Nggak perlu
nggak perlu dibasuh ya, karena zatnya kucing itu suci ya, zatnya kucing itu suci. Tapi kalau misalkan apa, kucingnya itu ada ya terkena najis, kemudian najisnya itu masih basah ya, maka ya nunggu najis itu hilang ya. Kalau misalkan kucingnya itu berani sama air ya dicuci ya, dicuci seperti itu ya. Seperti itu ya. Oh Milano. Naam Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, Pak iya jazakillahu khairan. Tapi anak trauma kucing ya, teman-teman ya. Anak trauma kucing, Pak. Karena pernah anak di apa, barang-barang anak ada yang pernah dikencingi kucing. Jadi anak trauma sama kucing ya. Tapi dan juga ini ya teman-teman ya, dan juga di sebagian kucing itu dia tuh baunya tuh Masya Allah, baunya tuh bau banget ya. Jadi anak trauma teman-teman, anak trauma kucing ya, walaupun walaupun kucing itu zatnya suci ya, tapi anak trauma. Nah ya, mungkin ada pertanyaan lain. Ini udah jam 9 teman-teman, 9.11 nggak ada ya. Nah kalau misalkan ada, nah tinggal tinggal ini ya, tinggal japri anak, atau mungkin bisa tulis di grup umum ya teman-teman ya, grup umum komunitas Durus Ulum Syariah. Nah, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.